Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Supriyadi dari kelas TI 18E dengan NIM 1037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Goyruzadi dari TI 18E dengan NIM 1026. Kali ini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis untuk memenuhi tugas akhir ekonomi teknik. Ya, studi kelayakan bisnis yang akan kita angkat yaitu bisnis tentang fotografi atau pemotretan. Ingin mengetahui lebih lanjut? Mari kita simak video selanjutnya. Karena masuk di notification. Ya, kita masuk pada studi kelayakan bisnis, pemotretan atau fotografi. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan untuk mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, untuk menghindarkan risiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Manfaat studi kelayakan bisnis diantaranya bagi manajemen sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, bagi investor atau kreditur untuk menilai apakah peluang usaha tersebut layak atau tidak, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan penyaluran dana. Yang ketiga, bagi pemerintah sebagai dasar pengembangan pemberian izin usaha atau proposal yang diajukan. Bagi masyarakat untuk mengetahui apakah usaha akan dibuka merugikan lingkungan atau sebaliknya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi. Ada banyaknya pendekatan. Pada materi ini akan dilakukan melalui pendekatan berikut. Yang pertama, break-even point adalah kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Pengusaha sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Yang kedua, payback period atau PBP adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha ataupun proyek. Yang ketiga, net present value atau NPV adalah perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Selanjutnya, profil usaha. Profil usaha Koza Story ini, jasa ini berdiri di Karawang sejak Februari 2020 dengan metode pemasaran produk melalui IG, Facebook, dan media sosial lainnya. Jasa foto ini menawarkan konsep foto kekinian dengan harga yang relatif terjangkau untuk pelanggan menengah ke bawah. Berikut beberapa review dari foto hasil dari Koza Story. Bisa dilihat. Selanjutnya, pengeluaran. Perhitungan keluaran kelayakan usaha pada bisnis fotografi ini. Yang pertama adalah investasi ataupun dana awal yang disebut juga modal sebesar 18 juta rupiah. Kemudian, suku bunga yang digunakan adalah 1% per bulan. Lalu, target bisnis adalah 4 tahun. Lalu dijabarkan pada bentuk tabel seperti ini. Dimulai dari biaya investasi meliputi barang, yaitu kamera, lensa, tripod, lighting, dan komputer yang totalnya mencapai 18 juta rupiah. Lalu selanjutnya, pengeluaran biaya variabel. Biaya operasional per bulan meliputi promosi, biaya listrik, biaya perawatan, biaya cetak, bingkai, dan album, lalu biaya transportasi yang berjumlah 5 juta per bulan. Lalu disambung dengan pendapatan. Pendapatan di ini dibagi menjadi 2, biaya operasional dan pemasukan. Biaya operasional per order dalam sebulan mendapatkan kurang lebih 4 kali orderan, di mana dalam 1 kali order itu harganya 1.250.000
yang meliputi sebagai berikut. Biaya operasional per bulan sebesar 5 juta dibagi dengan biaya order. Ini kita mengambil 4 ya. Jadi 5 juta per 4 dihasilkan nilai 1.250.000. Kemudian pemasukan. Jasa foto sendiri bernilai 2 juta rupiah karena dalam 1 bulan mendapatkan plus minus 4 kali order. Kemudian perkiraan pendapatan per bulan adalah 8 juta. Kita lalu masuk ke pendapatan, di mana pendapatan ini pemasukan dikurangi dengan biaya operasional per bulan, di mana pendapatan kita tadi mendapatkan 8 juta rupiah lalu dikurangi dengan biaya operasional sebesar 5 juta. Jadi laba bersih yang kita dapatkan adalah 3 juta. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yudi Surya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang studi kelayakan bisnis guna memenuhi tugas akhir dari ekonomi teknik. Penjelasannya akan dimulai dari BEP. BEP atau break even point. Break even point atau sering disebut dengan BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk memenuhi pengeluaran bisnisnya. Break even point yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan titik impas biasanya membandingkan jumlah pendapatan atau jumlah unit yang harus dijual untuk dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel terkait dalam menghasilkan suatu penjualan. Dengan kata lain, titik impas atau break even point adalah titik di mana suatu bisnis tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Break even point pada kasus yang kita bahas mempunyai biaya tetap produksi yakni Rp4.400.000, harga per unit atau per order yakni Rp2 juta, biaya variabel per unit atau per order yakni Rp1.250.000. Nah, untuk BEP-nya dalam satuan rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per harga. Nah, di sini biaya tetapnya yaitu Rp4.400.000 dibagi dengan 1 min Rp1.250.000 dibagi dengan 2 juta, yakni 4.400.000 dibagi dengan 1 min 0,025, Rp4.400.000 dibagi dengan 0,375 menghasilkan 11.733.333. Jadi usaha ini harus mencapai pendapatan 1.733.000 sekian agar mencapai break even point atau BEP, yakni tidak untung atau tidak rugi. Selanjutnya BEP untuk satuan unit yaitu biaya tetap dibagi harga dikurangi variabel. Rp4.400.000 dibagi 2 juta dikurangi Rp1.250.000. Rp4.400.000 dibagi Rp750.000 menghasilkan 5,86 atau dibulatkan 6. Jadi usaha ini akan mencapai break even point atau BEP, tidak untung dan tidak rugi apabila mampu mendapatkan 6 kali order. Kemudian selanjutnya yaitu PBP atau payback period. Bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi balik modal atau break even point. Jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. Semakin cepat waktu pengembalian, semakin baik untuk diusahakan. Payback period mengabaikan nilai uang pada saat sekarang, present value. Kemudian untuk perhitungannya PBP atau payback period yaitu dengan rumus PBP sama dengan investasi dibagi pemasukan dalam 1 bulan dikurangi dengan pengeluaran dalam 1 bulan. Untuk investasinya yaitu 18 juta, pemasukan dalam 1 bulan itu 8 juta, pengeluaran dalam 1 bulan itu 5 juta. 18 juta dibagi 3 juta sama dengan 6 di sini berarti 6 bulan. Karena PBB sama dengan 6 bulan atau kurang dari nilai target investasi atau bisnis yaitu 4 tahun, ya ini jangka waktu perusahaan atau jangka waktu investasi pada usaha ini yaitu 4 tahun, maka bisnis dinyatakan layak atau feasible.
Kemudian selanjutnya yaitu NPV atau Net Present Value. Net Present Value adalah metode analisa dengan menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Dengan demikian, metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi N sama dengan 0 atau ke kondisi present. Tentu saja dengan menerapkan konsep ekuivalensi. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak secara ekonomis atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode NPV, yaitu jika NPV lebih dari 0, artinya investasi tersebut menguntungkan atau layak. Jika NPV-nya kurang dari atau sama dengan 0, artinya investasi tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak atau unfeasible. Untuk perhitungan tentang NPV, data cash flow, investasi sebesar 18 juta atau nilai P, annual benefit atau AB sebesar 8 juta per bulan, annual cost atau AC 5 juta per bulan, nilai sisa atau F 10 juta, umur investasi yaitu 4 tahun atau 48 bulan, suku bunga atau I yaitu 1% untuk 1 bulan. Dengan rumus perhitungan NPV yaitu F dikalikan dengan P per F I N ditambah dengan A dikali dengan P per A I N dikurangi P. Nah, ini bisa dilihat pada tabel ya. Ini perhitungannya melihat tabel dengan nilai sekian untuk P per F dengan 1% dengan umur investasi yaitu 48 bulan mempunyai nilai yaitu 0,6202. Untuk P per A dengan suku bunga 1% dan umur investasi 48 bulan mempunyai nilai 37,9739 dan ini nilai P-nya 18 menghasilkan 102,12 juta. NPV sama dengan 0, maka usaha tersebut layak atau feasible. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada penelitian ini yaitu setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasil BEP, mulai balik modal apabila penjualan sudah mencapai 11.733.333 atau bisnis akan mulai balik modal apabila mencapai 6 kali order. Nilai PBB atau payback period yaitu 6 bulan kurang dari nilai target bisnis yaitu 4 tahun. Nilai NPV yaitu 102,12 juta lebih dari 0 ya. Maka bisnis layak untuk dijalankan atau feasible. Terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kita lakukan terkait dengan studi kelayakan bisnis guna memenuhi tugas akhir ekonomi teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pulang ke rumah meninggalkan raksa